kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku Silakan klik subscribe, like, comment, and share supaya The Power of Love ini semakin bisa memberkati banyak orang. Kami bersyukur padamu Bapa di surga atas kesempatan ini. Kami mau belajar dari firman-Mu, biarlah Engkau juga menyertai kami semua, juga hamba-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan ini. Saya akan membawakan tema tentang Injil dan kekristenan, Injil versus agama, sebuah kontras yang membebaskannya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada beberapa hal ya, kekristenan itu, di mana apakah Anda merasa bahwa kekristenan bertentangan dengan definisi daripada agama? Ya, agama itu adalah upaya manusia untuk berkenan kepada Tuhan. Jadi manusianya berupaya untuk berkenan kepada Tuhan, itu agama. Tapi kekristenan adalah upaya Tuhan untuk memulihkan hubungannya dengan manusia. Jadi perbedaannya jelas. Kalau agama itu upaya manusia, tapi kekristenan adalah upaya Tuhan, ya, upaya Tuhan untuk memulihkan. Nah, kita akan belajar dari Yohanes 8. Kita akan baca. Saya akan bacakan Yohanes 8, bagaimana suatu cerita yang luar biasa ya. Ayat 1 saya baca. Tetapi pergi ke Bukit Zaitun, ayat 2, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit dan berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua
Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Cerita ini sangat mengagumkan saya, ya. Bagaimana ada fokus pada seorang wanita yang kedapatin dia berzina, dan menurut hukum Musa mereka harus dirajam. Dia harus dirajam, dan pada saat itu para ahli Taurat dan orang Farisi ingin menghukumnya berdasarkan hukum Musa. Nah, Yesus tidak menanggapinya, dia malah menulis, bahkan dia tulis di pasir, sampai orang-orang itu karena dia yang mau menjebak, ya kan? Dia berusaha terus bertanya, dikatakan, ya kan? Di sini dikatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Ya. Jadi terus ditanya, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Tapi Yesus terus menulis. Ditanya lagi, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Jadi terus-menerus bertanya. Lalu ia pun bangkit. Dan dikatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jadi yang mau melempar terdiskualifikasi karena mereka ada dosa. Tetapi yang menarik sekali Bapak Ibu, sebenarnya di tempat itu ada satu orang yang memenuhi syarat untuk melempar batu pertama kali. Karena dia tidak ada dosa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tetapi dia memutuskan tidak melempari wanita itu. Ada dua hal ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Di urutan ini sangat luar biasa, dan ini yang akan kita bahas, ya. Yang pertama, bahwa aku pun tidak menghukum kamu. Baru yang kedua dilanjutkan dengan perkataan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini satu hal yang luar biasa, ya. Bagaimana inilah perbedaan kontras antara agama dengan Injil, ya kan? Kalau agama itu bagaimana upaya manusia untuk tidak mendapat hukuman, dia berusaha berbuat baik, maka Injil dia adalah usaha Tuhan yang mau mengatakan, aku tidak menghukum kamu lagi. Dan pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Jadi inilah Injil. Injil adalah bagaimana Tuhan, ya, mau mengatakan kepada kita bahwa dia telah menyelamatkan kita orang yang berdosa. Dan yang kedua adalah utusan supaya kita pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ini luar biasa. Jadi apa yang disebut pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, kita harus hidup di dalam roh, kalau di dalam Galatia itu, dan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Dan Galatia 5:24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi yang kata Yesus jangan berbuat dosa lagi adalah dia menyalibkan segala keinginan daging dengan segala hawa nafsunya, harus disalibkan. Itulah siapa yang mau menjadi milik Kristus. Jadi urutan pernyataan Yesus itu sangat penting, ya kan? Jadi yang pertama adalah kasih dan anugerah Tuhan mendahului usaha manusia. Ya, yang kedua adalah pembebasan dari dosa datang dari Tuhan, bukan dari usaha manusia. Ini luar biasa. Ya. Jadi Tuhan telah mengasihi, telah mengampuni, ya, dan menghapus dosa manusia. Dosa kita semua.
Tuhan telah mengampuni. Itulah kabar baik atau Injil. Keselamatan melalui Yesus Kristus memungkinkan hidup dalam kebenaran. Bukan tentang usaha manusia untuk mendapatkan kasih Tuhan, tetapi tentang kasih Tuhan yang membebaskan. Bapak Ibu, saya mau coba dulu merenungkan bagaimana kita bayangkan pada situasi tersebut, ya. Bagaimana seorang wanita, ya, yang kedapatan dia berzina, lalu dia sudah berada di tengah-tengah dan orang-orang udah siap dengan batu, ya kan, hendak melempari dia. Maka kalau saya bayangkan, atau kita lah bayangkan sebagai wanita itu, kita akan tutup mata, lalu kita akan bayangkan dengan ketakutan yang luar biasa. Kita bayangkan akan ada batu yang akan kena kepala saya, dan batu itu bukan satu, tetapi beruntun tubuh kepada kita, dan kita akan mati pada saat itu. Demikian juga wanita ini. Ketika itu dia merasakan, inilah akhir daripada kehidupan saya. Dengan keadaan dia kedapatan berbuat zina, dia tidak ada satupun yang dibanggakan. Dan kali itu, saat itu, dia dalam keadaan terhakimi. Dia adalah orang yang sudah kedapatan bersalah. Dan dia sekarang pada detik-detik kematian. Dan semua orang siap dengan batunya sendiri. Lalu dia tutup mata dan dia perhatikan. Namun ternyata Bapak Ibu, tidak ada satupun yang melempari dia. Dan akhirnya ada satu kata dari Yesus. Dia katakan bahwa aku pun tidak menghukum kamu. Padahal sebenarnya pada saat itu orang yang layak untuk menghukum adalah orang yang tidak berbuat dosa, yaitu Yesus sendiri. Tapi Yesus mengabarkan kabar baik kepada perempuan itu dengan mengatakan, aku pun tidak menghukum kamu. Inilah Injil itu. Inilah kabar baik itu. Seseorang yang tidak layak tetapi menerima keselamatan. Orang yang tidak seharusnya diampuni, tetapi dia diampuni. Betapa luar biasanya apa yang didapat oleh wanita ini. Perbedaannya orang yang pergi, ahli Taurat dan orang-orang Saduki, orang Farisi itu dengan wanita ini apa? Wanita ini sama-sama pergi, dikatakan pergilah jangan berbuat dosa lagi. Tetapi juga orang-orang itu juga pergi. Tetapi perbedaannya adalah orang-orang itu pergi dengan melihat Yesus dengan cara yang salah. Dia tujuannya melihat Yesus adalah untuk melihat kesalahan-kesalahannya saja. Tetapi perempuan ini dia pergi dalam keadaan yang berubah dari bahaya maut, di mana dia seharusnya mati pada saat itu. Dan dalam keadaan berdosa, dia mendapatkan perubahan yang luar biasa. Dengan dia katakan, aku pun tidak menghukum kamu. Inilah kabar baiknya. Lalu dia katakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ini suatu semangat yang baru yang diperoleh oleh wanita ini. Dia orang yang tidak benar dibenarkan oleh Yesus. Dan ketika dia menjalani pergi, dia dengan keadaan yang semangat baru, di mana dia mendapatkan kebebasan yang tadinya dia harusnya mati saat itu. Dia sekarang sudah mendapatkan pengampunan dari Yesus dan dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu tentang agama dan Injil. Agama sibuk dengan peraturan-peraturannya. Bahkan agama kadang-kadang membuat satu kegiatan-kegiatan yang seolah-olah ketika kegiatan itu dia lampaui, dia akan bangga. Misalnya dengan kegiatan agama dengan puasa dalam 1 bulan penuh.
Lalu ketika seseorang bisa menyelesaikannya, dia katakan kemenangan telah terjadi. Kemenangan terhadap apa? Terhadap bisa puasa. Kita bicara tentang dosa. Ya, Yesus mengatakan siapa yang tidak berdosa silahkan melempar yang pertama kali. Jadi di sini kita melihat bagaimana sebenarnya Injil itu adalah tentang bagaimana seseorang lepas daripada dosa. Nah, kalau kita perhatikan, kalau Yohanes 3 itu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik ya, di dalam Yohanes 3, saya akan bacakan ya. Yohanes 3 ya. Ayat yang ya kita lihat ya. Ayat 18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dikatakan sini, barang siapa yang percaya padanya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ia telah berada di bawah hukuman, berarti sudah lampau. Berarti sesungguhnya orang itu dalam keadaan dihukum sebenarnya. Nah, dari cerita ini kita melihat bahwa bagaimana sesungguhnya bahwa manusia pada dasarnya sudah berada di dalam hukuman. Karena dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Jadi semua orang telah tercemar, sudah berdosa. Jadi orang-orang yang pada saat itu mau menghakimi, dia pergi dengan merasa malu karena dia pun adalah orang-orang yang berdosa. Ya, dia tidak diselamatkan dari dosa. Kabar baik tidak terjadi kepada dia. Tetapi perempuan ini sungguh luar biasa. Dia mendapatkan kabar baik. Tuhan telah mengasihi, mengampuni, menghapus dosa perempuan ini. Keselamatan terjadi kepada perempuan ini. Ya. Jadi jelas bahwa kontras dengan agama. Agama jangan berbuat dosa, maka aku tidak menghukum kamu. Kekristenan, aku tidak menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi fokus pada kasih dan anugerah Tuhan, bukan pada usaha manusia. Jadi kesimpulannya, kekristenan bukan tentang mengikuti aturan untuk mendapatkan kasih Tuhan, tetapi kekristenan adalah tentang kasih Tuhan yang membebaskan kita dari dosa dan memungkinkan hidup baru dalam kebenaran. Dan kabar Injil menawarkan hidup yang penuh dengan kuasa, sukacita, dan kemerdekaan. Jadi ajakan untuk bertindak, kita harus pelajari lebih lanjut tentang Injil dan kasih Allah yang menyelamatkan. Lalu Bapak Ibu, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kita. Lalu alamilah kehidupan yang baru penuh dengan kuasa, sukacita, dan kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, mungkin setelah ini kita bisa berdiskusi, ya. Setujukah Anda dengan kalimat kita yang tidak layak tetapi menerima, kita yang seharusnya dihukum malah ditebus, merupakan inti dari pesan Injil Kristen? Kalau setuju, apa kira-kira kesaksian hidup kita yang berkenaan dengan hal tersebut di atas? Jadi itulah renungan kita hari ini yang mau mengatakan bahwa kesimpulan yang ada pada kita bahwa ilah lain atau iblis itu sebenarnya bermain di dalam ranah pikiran. Nah, iblis telah bekerja saat ini dan sedang bekerja kepada manusia di dalam pikiran. Saya bacakan di 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran
Allah. Jadi Injil itu cahayanya, kemuliaan Kristus itu menjadi dibutakan oleh iblis yang dengan cara masukin dalam pikiran kita. Dikatakan orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini itu adalah iblis. Jadi, Bapak Ibu, sadarlah kita juga bahwa dari cerita tadi, zaman Yesus saja, banyak orang sudah salah mengartikan agama. Ya, agama menjadi kancah untuk menghakimi. Yesus dipaksa untuk bereaksi. Apa katamu? Bagaimana pendapatmu? Ini orang yang berzina. Nah, agama kadang-kadang juga kalau kita tidak sadar, banyak juga dipakai iblis, ya, untuk memperdayai kita, ya. Dan iblis bekerja menggunakan agama itu di dalam apa? Dalam pikiran kita. Sehingga kita merasa bahwa dengan mengikuti aturan-aturan agama, ya, orang banyak sekarang sibuk dengan aturan agama, ya. Bagaimana cara kiblat, bagaimana cara duduk, bagaimana cara, itu cara. Padahal Injil adalah bagaimana penebusan terhadap dosa. Bagaimana kita boleh mendapatkan keselamatan. Itulah Injil, itulah cahayanya. Tetapi diredupkan. Jadi Bapak Ibu juga harus hati-hati dengan agama. Kita juga yang lebih banyak menceritakan cara. Ya, cara-cara apalah yang jauh daripada keselamatan Kristus. Ya, Yesus ketika seseorang itu memaksakan untuk menerapkan aturan agama, ya, kepada si perempuan ini, Yesus malah tulis-tulis di pasir. Lalu terus dipertanyakan. Yesus mengkaitkan dengan dosa kok. Dia katakan siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali melempar. Jadi bagi Yesus, bagi Tuhan, persoalan kita adalah persoalan dosa kita. Bagaimana kita harus pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Tetapi itu harus dilakukan dengan cara apa? Dengan cara kita tahu Tuhan dulu yang telah bekerja. Tuhan dulu yang telah mati di kayu salib. Tuhan dulu yang mengatakan, aku pun tidak menghukum kamu lagi. Sebab itu pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Inilah Injil itu. Injil adalah mengatakan bahwa Yesus datang untuk menebus dosa kita. Sehingga kita tidak dihukum lagi. Pergilah, jangan berbuat dosa. Jadi kekristenan, Injil adalah memberitakan tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa. Itulah yang diberitakan. Oleh sebab itu, seseorang yang sudah menjadi Kristen, dia harus menyalibkan kedagingan dia dan hidup di dalam buah-buah roh. Jadi indikator kita sebagai orang Kristen yang sebenarnya adalah ketika kita menerapkan buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada penguasaan diri, ada kesabaran, ya, ada kelemah lembutan. Tetapi ketika seseorang mengatakan dia Kristen, tetapi ada percabulan, ada kekerasan, ada keinginan daging, semua itu dikatakan orang ini tidak layak dalam kerajaan Allah. Mana buahnya menjadi orang Kristen? Oleh sebab itu, kita harus kembali kepada Injil. Ya, ketika banyak sekarang ini ilah lain membutakan pikiran orang sehingga dia tidak melihat lagi cahaya Injil. Kita harus kembali lagi apa itu Injil. Kita terapkanlah Injil itu kepada kita. Setujukah Anda dengan kalimat kita yang tidak layak tetapi menerimanya? Kita yang seharusnya dihukum malah ditebus. Merupakan inti dari pesan Injil Kristen. Untuk itu mungkin
kita setelah ini kita menjadikan ada diskusi dari pertanyaan kita. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ini menjadi berkat. Kita tutup dulu, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar dari firman-Mu dari Yohanes 8, bagaimana Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini dan dikatakan bahwa aku pun tidak menghukum kamu lagi, sebab itu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan itu juga yang terjadi untuk kami semua, bahwa Tuhan Yesus tidak menghukum kami, tapi Tuhan Yesus menyuruh kami pergi dan tidak berbuat dosa lagi, sehingga kami hidup di dalam roh dan menghasilkan buah-buah roh, tidak dan menyalibkan daripada keinginan daging, sehingga kami tidak lagi melakukan hal-hal yang cemar di hadapan-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan. Demikian juga berilah kami kekuatan, kami juga bisa berjalan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kami serahkan kepada host. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Victor buat firman Tuhan ataupun pencerahan pada pagi hari ini ya. Ini menjelaskan kembali kepada kita apa itu agama, apa itu kekristenan ataupun Injil. Baik Bapak Ibu, tadi topik diskusi jelas, hari ini diarahkan, setujukah Anda jika kita yang tidak layak ya, tetapi kita diselamatkan ataupun kita mestinya dihukum tapi kita ditebus, dan kesaksian apa ya, ini tantangannya, kesaksian apa dari hidup kita yang kita sudah alami ya. Saya percaya kita semua punya kesaksian. Nanti yang pertama kita mulai Pak Surbakti, kemudian Pak Butar-Butar, Ibu Nelly ya, dan nanti kalau cukup lagi nanti berikutnya. Silakan, waktunya jangan panjang-panjang, 4 menit satu orang, silakan hambanya Pak Surbakti. Ya, terima kasih kesempatan ini diberikan buat saya. Jadi saya setuju dengan apa sampaikan oleh Pak Victor tadi. Kita lebih banyak membicarakan anugerah, ya. Jadi kalau kita bicara anugerah, anugerah itu yang menguasai. Karena apa yang kita bicarakan itu yang menguasai pikiran kita, dan menguasai roh kita. Jadi kemana-mana pun banyak menceritakan anugerah. Saya melayani, saya menceritakan banyak anugerah. Karena ketika saya bicara anugerah, saya tidak berpikir tentang dosa. Berpikir tentang kasih Allah tanpa syarat itu menguasai seluruh alam pikiran saya. Ya, tidak ada istilah mungkin saya berdosa Tuhan, tidak begitu. Kenapa? Karena pikiran saya benar-benar dibersihkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, baik, terima kasih Pak Surbakti ya. Tuhan memberkati. Silakan hambanya Pak Butar-Butar. Ya, terima kasih teman-teman. Firman yang disampaikan, saya percaya itu mendarat di hati kita semua ya. Amin. Satu hal, waktu semua diajak melempar karena dosa perempuan itu, harusnya hari ini itu juga boleh terjadi ya. Tapi tidak terjadi. Orang berdosa dilempar hari ini ya. Puji Tuhan, itu artinya penyertaan Roh Kudus sudah mengilhami semua hamba-hamba Tuhan ataupun orang percaya untuk mengerti firman. Ya, satu kesaksian, kemarin kita lagi pergi ke pasar, kami menginjil di pasar, ada seorang ibu, ya kelihatannya sih sakit. Kita diskusi, kita ngobrol soal keselamatan, kita ngobrol soal kesembuhan. Nah, begitu kita tawarin doa kesembuhan, doa kabar baik, dia bengong. Oh, pendeta kalian dia? Seperti itu pertanyaannya. Iya Bu, kami ada di sini bukan kehendak kami. Sepertinya ini kehendak Tuhan. Ibu punya kesempatan untuk boleh kami doakan seperti itu.
dia melihat kita itu seperti heran, kayak seperti apa gitu, herannya pucat pasi gitu. Kelihatan dia orang Islam ya, jadi gimana gitu, nggak ada temannya diskusi, kita keroyok berdua. Akhirnya kita jelas katakan, Tuhan Yesus memberkati Ibu ya, kalau perlu, kalau mau didoakan, satu aja syaratnya, Ibu mau kami doakan, kalau nggak mau ya kami nggak doakan, begitu. Nah kemudian kita berpisah, tergerak lagi balik ke situ. Kita tuntaskan ini, kita doakan itu Ibu, seperti itu. Ibu itu ternyata udah pulang, kita tanya, mana Ibu tadi di sini? Sudah pulang Pak, biasanya dia pulang siang, makan siang di rumahnya gitu. Aduh, kenapa tadi kita nggak tuntaskan begitu ya. Tapi sehari sebelumnya kita juga sudah berdoa, teman saya dipijit oleh seorang tukang pijit, dan saya juga dipijit karena jempol saya mimpi nendang tembok, jempol kaki saya itu sampai bengkak sakit. Di dalam mimpi itu saya dikeroyok orang, lalu saya tendang, temboknya saya tendang, gitu kaki saya, aduh sakit banget, ada apa dengan saya gitu. Itu mimpi kedua. Pertama mimpinya saya dikeroyok orang, dimasuk ke dalam satu tempat, satu ruangan, dikeroyok mau dibunuh gitu. Saya berteriak haleluya gitu kencang-kencang. Akhirnya semua orang itu terhempas. Jadi malam kedua memang ada risiko, saya yang risiko, kaki saya, jempol saya ini bengkak, sakitnya luar biasa ya. Jadi kita undang tukang pijit biar dipijit gitu. Ternyata saya nggak mampu dipijit, sakit. Kemudian kita doain, saya langsung doain dia, tumpang tangan, haleluya, luar biasa itu Ibu dimandangkan oleh Tuhan. Jadi ini aplikasinya dari firman tadi, bahwa kita harus memberi anugerah itu kepada siapapun. Doakan kami masih berjalan ya 20 hari lagi ya, nanti berakhir di Jambi, karena sudah rondonnya seperti itu. Itu aja kesaksian saya, Tuhan memberkati, salam. Ya, baik. Terima kasih Pak Butar-Butar ya buat kesaksiannya. Tetap semangat, semoga cepat sembuh jempolnya ya Pak ya. Jadi itu bisa juga mimpi jadi kenyataan, bener ya. Haleluya. Oke, silakan Bu Nelly. Oke, terima kasih. Ya. Saya juga sangat tertarik dengan ayat yang ke-11 tadi di Yohanes 8 tadi. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya teringat sebuah lagu, penggalannya begini, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Inilah bukti kasih Yesus ya, yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, jadi seperti tadi yang sudah jelas sekali disampaikan oleh Pak Huta-Julu, karena begitu besar kasih Allah itu kepada kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini dikatakan tadi, aku pun tidak menghukum engkau, padahal menurut pendapat manusia, perempuan yang kedapatan berzina ini sudah pantas sekali untuk dihukum. Dan memang kita tidak boleh lupa di sini, kenapa ini orang-orang Farisi membawa perempuan ini kepada Yesus. Tadi dikatakan di ayat 6 supaya di ayat 6 mereka berbuat seperti itu, sebenarnya tujuan utamanya adalah bukan supaya perempuan ini bertobat, bukan sama sekali, tapi mau mencobai Yesus. Itu sebenarnya tujuan utamanya, mau mencobai Yesus, mencari-cari kesalahannya. Nah, tapi kita melihat bagaimana tindakan Yesus di aku pun tidak menghukum engkau. Yang diutamakan di sini adalah
pengampunan. Aku mengampunimu, aku pun tidak menghukummu. Yang penting jangan berbuat dosa lagi. Nah, jadi berkaitan dengan lagu tadi, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Disinilah yang saya merasakan ya seperti tadi, apa kesaksianmu? Saya sangat merasakan sekali betapa besarnya kasih Tuhan itu dalam kehidupan saya. Ya, aku ini jadi biji matamu. Kalau kita melihat ya seluruh organ tubuh kita ini, mata ini yang sangat-sangat penting manfaatnya dalam kehidupan kita. Kalau mata ini bermasalah, gelaplah seluruh dunia. Tapi kita dikatakan oleh Tuhan, engkau itu biji mataku, engkau itu biji mataku. Lalu selanjutnya daripada lagu tadi, dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah Engkau? Nah, jadi disinilah timbal balik yang harus kita lakukan terhadap apa yang telah diperbuat oleh Tuhan kepada kita. Jadi bukan berarti kita tidak perlu lagi berbuat baik, karena perbuatan baik tidak menyelamatkan. Perbuatan baik tetap harus kita perbuat, karena itulah balasan kita. Tanda terima kasih kita kepada Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan. Nah, jadi bisa dikatakan aku berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tapi aku berbuat baik karena aku sudah diselamatkan. Ini adalah dua kalimat yang yang berbeda artinya. Aku berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tetapi aku berbuat baik karena aku sudah diselamatkan. Itu saja, terima kasih.